melaksanakan kegiatan kita, yaitu proses belajar mengajar. Sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, kegiatan dimulai dengan membaca doa. Mungkin jadi saya absen dulu. Kalau dengar namanya Andi Muhammad Nabil, Hadir Pak. Aditya Saputra, Hadir Pak. Ismail, Pak. Yumasni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim. Jadi pada kesempatan kali ini pertemuan kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas bersama, yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis dan mengevaluasi makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, peserta didik dapat mengaitkan sikap antara beriman kepada malaikat, hakikat dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Selanjutnya, peserta didik itu dapat menyimpulkan hikmah daripada mempelajari iman kepada malaikat. Kemudian yang terakhir tujuannya yaitu peserta didik dapat mempraktekkan sikap iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Jadi untuk materinya itu yang pertama adalah pengertian iman kepada malaikat. Ada yang bisa memberikan argumentasi tentang iman, pengertian iman kepada malaikat? Coba. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Dengan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Ya, itu tadi penyampaian yang disampaikan oleh temannya tentang pengertian malaikat. Jadi ini di pengertian iman kepada malaikat, yang pertama yang harus kita pahami bersama adalah pengertian iman itu sendiri, kemudian pengertian malaikat itu sendiri. Yang pertama, pengertian iman. Iman secara bahasa itu percaya atau yakin. Dari segi istilah yaitu meyakini setulus hati. Kemudian kita mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan seluruh anggota badan atau dilakukan dengan perbuatan. Itu pengertian iman. Sedangkan malaikat itu adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya pengertian iman kepada malaikat itu adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat dari nur cahaya untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi selanjutnya adalah hukum beriman kepada malaikat. Jadi beriman kepada malaikat itu hukumnya adalah fardu ain. Beriman itu merupakan salah satu rukun iman yang keberapa?
Ada yang tahu? Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Nah, jadi iman kepada malaikat itu adalah rukun iman yang kedua. Kemudian selanjutnya itu beriman kepada kitab-kitabnya, kemudian rasul-rasulnya, kemudian beriman kepada hari akhir dan akhirat. Jadi berdasarkan dari hukum beriman kepada malaikat, yang terkait dengan hukum beriman kepada malaikat ini dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 285. Jadi mungkin ada di antara anak-anak sekalian yang bisa membacakan surah Al-Baqarah ayat 285. Ya, silahkan. Jadi selain daripada ayat yang dijelaskan tadi yang dibacakan oleh temannya terkait iman kepada malaikat, hukum iman kepada malaikat itu ada juga dalil atau hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, yaitu diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di tengah orang banyak dan beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Kemudian beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepada malaikat-malaikatnya, kemudian kitabnya, kemudian pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti." Ini dijelaskan di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkait tadi dengan penjelasannya, pengertian daripada iman kepada malaikat, terkait dalil tentang hukum beriman kepada malaikat, kita lanjut kepada nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail adalah kemudian selanjutnya malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil malaikat Israel. Jadi malaikat Israel ini biasa disebut dengan malaikat maut, karena dia yang mencabut semua makhluk yang bernyawa termasuk dirinya sendiri. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir. Apa tugasnya malaikat Munkar dan Nakir? Malaikat Rakib dan Atid. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu adalah tugasnya menjaga surga dan mengawasi surga dan menyambut semua hamba yang akan masuk surga. Malaikat Malik. Malaikat Malik ini adalah menjaga neraka. Jadi itulah tadi 10 nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta
tugasnya. Adapun kesimpulan yang dapat kita ketik pada kesempatan kali ini, yang pertama tadi pengertian iman kepada malaikat. Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat dari nur cahaya untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian yang kedua, dalil tentang hukum beriman kepada malaikat itu dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 285. Kemudian dikaitkan dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian 10 nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Adapun hikmah beriman kepada malaikat, yang pertama itu akan menambah keimanan kita. Kemudian senantiasa hati-hati dalam setiap berucap atau berbuat, karena kita penjagaan malaikat itu tidak luput dari segala apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia itu sendiri. Kemudian menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir itu menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain untuk melakukannya. Itu adalah kesimpulan materi pelajaran kita pada hari ini. Terkait dengan tugasnya, mungkin bisa dibuka di situ terkait tugas kegiatan kita pada hari ini. Jadi terkait dengan tugas kegiatan kita pada hari ini setelah mempelajari iman kepada malaikat, coba perhatikan gambar di atas, kemudian silahkan telaah atau silahkan komentari gambar yang ada pada tayangan di atas, kemudian kaitkan dengan kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari terkait beriman kepada malaikat. Jadi saya kira jelas gambarnya di atas. Di situ ada gambar melakukan ujian yang sedang dilakukan oleh siswa yang melihat catatan. Apa kira-kira kaitannya dengan beriman kepada malaikat? Siapa yang mencatat amal kebaikan kita? Apakah itu dicatat oleh malaikat yang mencatat amal kebaikan ataupun keburukan? Kemudian ada gambar rezeki itu mencari uang. Ya, jadi itu dikaitkan malaikat siapa yang makna beriman kepada malaikat. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini dengan materi beriman kepada malaikat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.